Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Harmoni. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan Hartiwisari dengan NIM 2017-05-1130, Iwayan Handika Putra dengan NIM 2017-05-1131, Niputu Aulia Yunita Cahyani Putri dengan NIM 2017-05-1132, Niketut Desi Permatasari dengan NIM 2017-05-1133, Kal Bagas Pamungkas Manulang dengan NIM 2017-05-1134. Materi yang kelompok kami ambil yaitu mengenai e-commerce, business to business B2B, business to customer B2C, globalisasi, peluang pembuka usaha baru, keunggulan kompetitif dan strategi bersaing, dan karakteristik menjadi pebisnis sukses. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya mulai dari materi pertama, yaitu e-commerce. Adapun juga pengertian e-commerce menurut Loudon and Loudon pada tahun 1998 adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer, yaitu memanfaatkan jaringan komputer. Definisi e-commerce menurut David Baum pada tahun 1999 adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan ke konsumen dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Adapun manfaat dari e-commerce ada 5. Yang pertama adalah pasar tersedia secara global. Nah, maksudnya adalah pembeli bisa menemukan dan membeli produk dengan lebih mudah tanpa dibatasi lokasi. Sementara bisnis mampu meningkatkan penjualan dan pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan melalui toko fisik konvensional. Manfaat yang kedua adalah buka 24 jam, 7 hari seminggu sepanjang tahun. Bagi merchant atau toko, peluang penjualan tentu akan meningkat dan pendapatan tidak bergantung pada jam buka toko. Terlebih lagi, 87% pembeli kini lebih suka mencari produk secara online. Manfaat yang ketiga adalah biaya jauh lebih murah. Nah, jika melakukan bisnis dengan cara e-commerce ini, tidak perlu merogoh kocek yang besar, karena pemasok akan menyelesaikan pesanan konsumen untuk toko tersebut. Manfaat yang keempat adalah manajemen menjadi lebih mudah. Dengan e-commerce, bisnis bisa mengotomatisasikan manajemen barang berkat tool dan layanan yang disediakan. Manfaat yang kelima adalah informasi lebih jelas dan sesuai strategi. Dengan toko fisik, kita bisa menyajikan sedikit informasi mengenai setiap produk, tetapi tidak begitu dengan toko e-commerce. Kita bisa menambahkan deskripsi mendetail tentang produk atau layanan, serta menampilkan sebanyak mungkin varian yang sesuai keinginan. Materi yang kedua adalah business to business atau B2B. Yang pertama, karakteristik dari business to business itu sendiri. Yang pertama adalah banyak pembuat keputusan ganda. Karena business to business biasanya terjadi dalam rantai pasukan, di mana satu perusahaan pemasok produk dan layanan ke perusahaan lain. Hubungan antar perusahaan cenderung berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perusahaan di B2B tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Yang kedua adalah siklus keputusan penjualan atau pembelian yang lebih lama. Seperti yang kita ketahui, bahwa ada banyak pengambilan keputusan yang terlibat dalam B2B, dan masing-masing harus menjalankan tugasnya. Terkadang dibutuhkan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk menyelesaikan kesepakatan antara dua perusahaan dalam B2B. Yang ketiga adalah diskon khusus pelanggan. Karena sifat hubungannya antara B2B atau business to business adalah jangka panjang dan begitu banyak pemangku kepentingan yang terlibat, perusahaan ingin berhubungan B2B berlangsung dalam jangka waktu lama. Karena itu baik untuk keduanya. Oleh karena itu,
mereka memberikan diskon dan tarif khusus kepada pelanggan bisnis mereka. Yang keempat, tidak ada konflik dengan saluran penjualan langsung. Nah, ketika kita berbicara tentang penjualan langsung ke pelanggan atau tipe B2C, maka itu melibatkan banyak masalah. Hubungan antara bisnis dan pelanggan terbatas, jangka pendek, dan tidak pasti. Jika pelanggan tidak menyukai produk, harga, atau warna, maka dia akan pindah ke toko. Hubungan B2B bebas dari konflik semacam itu. Yang kelima adalah pasar internasional. B2B tidak terbatas pada garis batas geografis. Perusahaan menjalankan bisnis secara global, baik secara fisik maupun digital. Minyak dan gas adalah contoh yang sangat bagus bisnis B2B. Bagaimana pemerintah dan perusahaan bekerja satu sama lainnya. Selanjutnya ada jenis model B2B. Jenis model B2B ada 4. Yang pertama adalah model berfokus pada pelanggan atau customer-centric model. Model yang berpusat pada pelanggan adalah di mana perusahaan lebih memilih untuk membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan, bahkan prioritas setelah penjualan terjadi. Yang kedua adalah model terpusat pembeli atau buyer-centric model. Model buyer-centric ini atau terpusat pada pembeli adalah jenis model di mana perusahaan yang berbeda menetapkan harga pembelian yang lebih tinggi untuk pembeli. Kemudian pemasar dan penjual dari perusahaan yang berbeda mendekati pembeli dengan penawaran dan paket yang berbeda. Dan mereka menjanjikan bahwa penawaran mereka akan melayani dengan lebih baik. Pada akhirnya, pembeli akan membandingkan semua penawaran dan memilih salah satu penawaran yang paling relevan dengan anggarannya. Contohnya adalah Walmart. Yang ketiga adalah model terpusat perantara atau intermediary centric model. Intermediary centric model ini adalah jenis model B2B di mana pembeli dan penjual berkumpul di platform bersama yang sama untuk menyelesaikan transaksi. Model ini membangun platform umum bersama untuk menarik pembeli dan penjual. Contohnya adalah Bukalapak, eBay, OLX, Tokopedia, seperti itu. Model yang keempat adalah model B2B, koneksi langsung, atau Direct Connection B2B model. Model B2B koneksi langsung juga merupakan jenis model B2B di mana perusahaan terhubung langsung ke semua mitra dan pemangku kepentingan untuk berbagi dan mentransfer semua dokumen melalui elektronik. Adapun kelebihan dari model business to business. Yang pertama adalah stabilitas. Berbeda dengan model business to customer, di mana perusahaan dan pelanggan merupakan hubungan perusahaan dan satu pembeli atau penjual ke pembeli atau penjual berikutnya. Di sisi lain, B2B adalah hubungan yang sangat stabil yang berlangsung selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah loyalitas. Sebelum menandatangani kontrak apapun dalam model B2B, pembeli dan penjual sama-sama merencanakan anggaran, pendapatan, dan tarif mereka. Ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka mereka mengandalkan satu sama lain dalam hal persediaan dan pembayaran. Untuk yang ketiga adalah lebih sedikit biaya. Dalam hubungan business to business, kedua belah pihak menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan dan mengerjakan detail. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kesalahan dan kesalahan. Akibatnya semua berjalan sesuai rencana tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Adapun juga kekurangan dari model business to business. Yang pertama adalah lebih sedikit pelanggan. Di pasar B2B, kita tidak bisa menemukan banyak pembeli dan penjual seperti yang Anda lihat dalam pasar B2C. Meskipun pasarnya kecil dengan lebih sedikit pembeli dan penjual, tetapi pesanan mereka besar. Yang kedua adalah memakan waktu. Karena pesanan bisnis ke klien bisnis besar dan hubungan mereka bersifat jangka panjang, tetapi proses menemukan dan membangun dengan klien B2B sangat lama, sehingga tidak dapat pergi begitu saja dan membeli produk dan layanan seperti di pasar B2C. Yang ketiga adalah formalitas. Ini juga melibatkan banyak formalitas seperti dokumentasi, data, negosiasi, dan pertemuan. Dan terkadang kita harus menyuap dan membuat kesepakatan di bawah tabel untuk menandatangani kontrak. Untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu business to customer atau B2C. Business to customer atau bisnis ke konsumen adalah proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanannya. Sebagian besar, perusahaan yang menjual langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C. Menurut Investopedia, B2C adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user atau pengguna akhir. Next. Adapun 5 tipe B2C yang paling populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual langsung. Tipe B2C yang paling umum adalah penjual langsung atau direct seller. Penjual yang dimaksud bisa berupa perusahaan besar hingga perusahaan rumahan. Mereka memanfaatkan berbagai platform online untuk menawarkan produk atau jasanya kepada pelanggan, seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua ada perantara online. Perantara online tidak memiliki produk secara langsung. Mereka hanya menyediakan platform untuk menghubungkan penjual dengan pembeli. Perantara online ini biasanya mendapatkan untung dari komisi setiap penjual perusahaan. Contohnya Trivago.com. Yang ketiga yaitu berbasis periklanan. Model B2C lainnya adalah website atau e-commerce yang berbasis periklanan. Biasanya perusahaan membuat konten yang berkualitas untuk menarik pengunjung website dan meningkatkan trafik website. Tingginya trafik tersebut memanfaatkan oleh perusahaan untuk menjual slot iklan yang dapat diisi oleh informasi penjualan produk atau jasa. Contohnya situs media online. Yang keempat ada berbasis komunitas. B2C juga dapat dilakukan melalui komunitas online. Ada banyak komunitas di Facebook, Kaskus, dan platform-platform serupa. Komunitas tersebut menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama, seperti fotografi, traveling, dan sepeda. Dan yang terakhir yaitu berbasis biaya. Tipe B2C yang satu ini mengandalkan subscription berbayar. Berbeda dengan tipe B2C berbasis periklanan yang tetap menyuguhkan konten secara gratis. Biasanya perusahaan memiliki konten yang hanya bisa dinikmati oleh pelanggan yang berlangganan. Kebanyakan perusahaan dengan model B2C ini bergerak di bidang media. Next. Adapun jenis model B2C, bisnis dan perusahaan menggunakan berbagai jenis model untuk mendekati pelanggan. Model bisnis to customer menawarkan 5 jenis model dan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual langsung. Penjual langsung atau direct selling adalah jenis model yang sangat kasual di mana orang membeli produk dan layanan online. Usaha kecil produsen dan perusahaan dapat menjadi penjual langsung dengan memasarkan produk dan jasanya dengan menggunakan outlet online. Yang kedua ada perantara online. Perantara online terdiri dari berbagai platform online yang mengarahkan lalu lintas ke situs retail atau pengecer. Platform semacam ini tidak memiliki atau memproduksi apapun. Satu-satunya yang mereka miliki adalah lalu lintas ke situs mereka. Yang ketiga ada model berbasis periklanan. Model berbasis periklanan terdiri dari situs-situs yang menawarkan sesuatu konten gratis. Meskipun menawarkan konten gratis dan membuat mereka menghabiskan banyak biaya, tetapi ini membantu mereka meningkatkan lalu lintas menuju situs web mereka. Next. Yang keempat ada model berbasis komunitas. Situs jejaring sosial biasanya merupakan perusahaan besar menawarkan platform gratis kepada orang-orang untuk membangun jejaring sosial dan profesional berdasarkan minat mereka. Bisnis menggunakan platform semacam itu untuk secara langsung menargetkan pasar atau demografis yang mereka butuhkan. Google, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, dan LinkedIn adalah beberapa contoh model berbasis komunitas yang sangat umum. Yang kelima ada model berbasis biaya.
Model berbasis biaya adalah platform seperti itu yang secara langsung menagih pelanggan mereka dengan menawarkan konten pilihan mereka atau bahkan juga menawarkan konten pihak lain. Setelah penawaran berakhir, kita membayar lagi untuk mendapatkan akses tak terbatas. Biasanya layanan berbasis langganan atau biasanya dikenal dengan subscribe-based. Contohnya, biasanya menggunakan jenis ini adalah situs-situs berita dan hiburan seperti The Jakarta Post dan Netflix. Ini adalah platform yang berbasis biaya yang menarik biaya dari pelanggan mereka. Next. Adapun beberapa keunggulan model bisnis ke konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Menurut laporan APJI, pada Januari 2019, lebih dari 156 juta orang menggunakan internet. Dan kita semua tahu bahwa pasar melalui internet tidak memiliki batasan. Perusahaan dan bisnis menggunakan internet dan berbagai platform untuk menargetkan pelanggan mereka secara langsung. Mereka melakukannya dengan menyebarkan informasi tentang produk mereka. Ketika orang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang produk dan layanan, kemudian mereka akan memintanya untuk tercipta demand. Yang kedua, ada interaksi yang lebih baik. Ketika pembeli dan penjual langsung berkomunikasi satu sama lain, maka kemungkinan besar penjual akan memenuhi kebutuhan dan persyaratan pembeli lebih akurat. Karena dengan begitu, penjual mengetahui secara tepat persyaratan pembeli. Sebaliknya, bila ada banyak lapisan perantara yang terlibat, maka penjual sulit memahami keinginan pembeli. Yang ketiga, ada interaksi yang lebih baik. Ketika bisnis langsung menghubungi konsumen, maka mereka harus sangat berhati-hati tentang produk pengiriman dan layanan lainnya. Semua hal ini digabungkan dengan mempengaruhi persepsi pelanggan. Jika pelanggan memiliki pengalaman yang lebih baik dengan layanan tersebut, maka kemungkinan pembeli dia akan datang lagi membeli barang kepada penjual. Yang keempat, ada pengiriman pesan lebih akurat. Pesan yang dikirimkan bisnis kepada konsumen mereka menjadi target sangat tepat. Tim pemasaran bisnis dan perusahaan mengerjakan pesan kirim ke pelanggan mereka sehingga pesanan tersebut tidak boleh keluar dari konteks. Next. Kekurangan bisnis to customer. Yang pertama ada kompetisi. Pastinya kita pernah mengamati satu hal saat berbelanja online bahwa ada begitu banyak platform online. Dengan kata lain, bidang e-commerce dan belanja online di mana terdapat begitu banyak pengecer yang menargetkan konsumen akhir mereka. Yang kedua ada infrastruktur. Meskipun e-commerce memberikan peluang bisnis untuk menjangkau orang-orang secara global, tetapi pertanyaan rumitnya adalah infrastruktur apa mereka memiliki untuk mengirimkan produk dan layanan mereka. Keterbatasan negara, pajak, politik, dan masalah hukum lainnya yang terlibat menghambat bisnis untuk mencapai pintu depan pelanggan mereka secara global. Yang ketiga ada interaksi terbatas. Meskipun pembeli dan penjual bertemu dengan menghubungi secara langsung, namun koneksi mereka terbatas pada gambar dan konteks tertulis saja. Pembeli harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh penjual. Yang keempat ada keamanan. Ketika pembeli benar-benar bergantung pada janji penjual, maka hal itu menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan pembeli. Ada banyak platform yang terlibat dalam aktivitas penipuan. Mereka tidak menyediakan produk atau layanan berkualitas seperti yang mereka klaim. Pelanggan tidak memiliki kekuatan apapun pada akhirnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai globalisasi. Next. Pengertian globalisasi. Menurut Badan PBB Community for Development Policy, globalisasi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi dunia sebagai akibat dari skala pertumbuhan lintas perdagangan, perbatasan komoditas dan jasa, aliran modal internasional, dan penyebaran teknologi yang luas dan cepat. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi, globalisasi merupakan fase perubahan secara global atau menyeluruh yang dialami oleh masyarakat dunia akibat dari adanya integrasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan politik dari hasil kerjasama antar negara di dunia. Globalisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek, terjadinya kerjasama ekonomi antar negara dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antara pasar dan produksi ekonomi negara, munculnya berbagai macam masalah bersama yang harus diselesaikan, terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturalisasi pada didasari. Next. Aspek globalisasi. Dalam perkembangannya, globalisasi mempengaruhi 3 aspek, yaitu aspek ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional di mana kini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, dan lain-lain. Yang kedua, aspek sosial budaya yang dapat dilihat dari proses masuknya nilai norma, cara hidup hingga praktik kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjuk kepada berbagai perilaku masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh budaya global, contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dari fashion ala Korea karena adanya pengaruh K-pop, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek politik. Era globalisasi membuat banyak terciptanya kerjasama politik seperti World Trade Organization atau WTO, World Bank, dan lain-lain. Aspek politik di era globalisasi juga dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global, yakni seperti masalah lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Next. Mudahnya informasi yang masuk dari berbagai negara tentu membawa dampak baik serta buruk. Dampak tersebut diantaranya yang pertama yaitu mengenai dampak positif globalisasi. Seperti contoh, dampak memperoleh keuntungan hidup yang lebih bervariasi dan murah. Yang kedua, berbagai informasi bermanfaat bisa didapat dengan cepat karena sudah terhubung dengan jaringan data pusat. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur semakin pesat. Yang keempat, penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan kedewasaan demokrasi politik semakin meningkat. Yang keenam, wawasan menjadi lebih luas karena mampu memahami dan menanggapi permasalahan yang beragam. Yang ketujuh, hubungan antara negara di sektor ekonomi semakin meningkat. Yang kedua yaitu dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, kesenjangan kepemilikan modal yang mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang akan mendorong terjadinya kapitalisasisme di dunia ekonomi. Yang kedua, pembangunan tidak merata antar daerah maju dengan daerah
terpencil. Yang ketiga, terbentuknya jaringan global di mana poros kendali terdapat di negara dengan kekuatan ekonomi raksasa. Yang keempat, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara sehingga memuat hubungan antara masyarakat terganggu. Bentuk berdasarkan dari pengertian globalisasi ekonomi, ada juga bentuk yang sangat nyata dari globalisasi ini, di mana bentuk ini juga memiliki ciri khas sehingga mudah untuk dikenali seperti adanya perkembangan teknologi dan terjadinya ketergantungan pasar sehingga ada interaksi kualitatif. Maka dari itu berikut paparan mengenai bentuk-bentuk dari globalisasi ekonomi yang bersifat nyata. Seperti yang pertama, produksi. Bentuk pertama adalah produksi yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya. Yang kedua, pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi. Yang ketiga, tantangan kerja. Selanjutnya ada bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Yang keempat, jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. Yang kelima yaitu mengenai perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya peruntunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembuka usaha baru. Next. Peluang usaha secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dimiliki seseorang untuk bisnis ini dapat berupa keuntungan uang hingga kekayaan yang dicapai dengan cara melakukan usaha tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ada beberapa pengertian yang disampaikan yaitu yang pertama menurut KBBI. Melihat dari asal katanya, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti kesempatan ruang gerak, baik yang konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Sementara usaha berarti kegiatan dengan menggerakkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, ikhtisar, upaya untuk mencapai suatu. KBBI pun mengartikan dua kata tersebut peluang usaha sebagai peluang atau kesempatan tertentu yang dapat dimanfaatkan seorang untuk melakukan pembangunan usaha. Yang kedua yaitu menurut Thomas W. Zimmer menyebutkan peluang usaha sebagai sebuah inovasi dan kegiatan kreatif yang diciptakan guna mencapai pemecahan masalah dengan melihat kesempatan yang ada. Yang ketiga, menurut Arif V. Handipranata, sementara itu cukup berbeda dari kedua pengertian di atas. Arif V. Handipranata menyebutkan peluang usaha sebagai sebuah resiko yang harus dihadapi oleh seorang individu atau kelompok dalam mengelola dan mengatur segala usaha yang berkaitan dengan finansial atau keuangan. Yang keempat, menurut Robin dan Salter mengartikan peluang usaha sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan keterlibatan individu atau kelompok dalam memanfaatkan sarana tertentu guna menciptakan suatu nilai tambah dari memenuhi kebutuhan. Pentingnya menemukan peluang usaha, beberapa manfaat dari peluang usaha diantaranya yang pertama,
mengajarkan mandiri terutama secara finansial sejak dini. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berjaring, networking, dan bersosialisasi. Yang keempat, peluang untuk dapat memanfaatkan bagi masyarakat dan negara tinggi, yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kelima, peluang untuk mendapatkan keuntungan berupa profit tinggi. Next. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan bisnis musiman. Yang ketiga, memiliki nilai berkelanjutan dan dapat bertahan lama atau sustainable. Yang keempat, memiliki potensi di mana skala usaha bisa berkembang menjadi lebih besar. Yang kelima, memiliki sifat nyata dan bukan sekedar ambisi saja. Yang keenam, modal usaha yang tidak terlalu besar. Yang ketujuh, memiliki keuntungan profit yang menjanjikan. Strategi menemukan peluang usaha. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu sumber peluang usaha yang akan kita cari. Yang kedua, menentukan sektor yang dapat untuk kita geluti. Yang ketiga, fokuskan pada potensi kekuatan produk yang memiliki peluang usaha agar nantinya dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Yang keempat, terus evaluasi serta berdaya peluang yang kita miliki agar bisa menjadi sebuah produk. Next. Sumber peluang usaha. Sumber peluang usaha bisa berasal dari mana saja selama mempunyai nilai jual dan memiliki potensi memberikan keuntungan atau profit. Berikut ada beberapa jenis mengenai beberapa sumber peluang usaha yang bisa ditemukan. Yang pertama, peluang usaha dari diri sendiri. Peluang usaha biasanya kita temukan dari diri sendiri, diantaranya melalui keahlian yang dimiliki, juga hobi yang dilakukan, dan dari melihat keahlian dan hobi orang lain. Tidak hanya dari keahlian dan hobi diri sendiri, kita juga menemukan peluang usaha dari keahlian serta hobi yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Dari latar belakang pendidikan, masih berkaitan dengan keahlian yang dimiliki. Latar belakang pendidikan seorang tentunya punya pengaruh terhadap keahlian di bidang tertentu. Yang ketiga, melihat orang lain. Melihat orang lain, peluang usaha dari orang lain, maksudnya kita bisa menemukan peluang usaha melalui pengalaman, masalah, hingga keluhan yang dialami oleh orang lain di sekitar kita. Misalnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perkuliahan harus dilakukan secara daring, membuat mahasiswa rantau kebingungan karena barang-barang di pos mereka banyak yang masih tertinggal dan belum sempat dikirim ke rumah. Masalah ini pun dijadikan peluang usaha oleh beberapa mahasiswa asal untuk membuka jasa layanan antar barang pos yang belum sempat dikirim, dan partisip kerja sama dan menentukan peluang usaha dari kerjasama dengan suatu supplier produk atau jasa. Beberapa contoh jenis usaha seperti ini adalah reseller produk-produk tertentu seperti buku, baju, makanan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu riset dan penelitian. Peluang usaha melalui riset berarti kita dapat mencari peluang usaha melalui kegiatan riset atau penelitian tentang kondisi pasar seperti perilaku konsumen, potensi kompetitor, kondisi demografis, sosial ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu keunggulan kompetitif dan strategi bersaing. Next. Adapun pengertian keunggulan kompetitif.
Menurut David, tahun 2006 menyatakan definisi keunggulan kompetitif merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan di antara perusahaan lain. Strategi kompetitif meliputi biaya rendah dan diferensiasi. Sedangkan menurut Porter tahun 1994, keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif senantiasa memiliki kemampuan dalam memahami perubahan struktur pasar dan mampu memilih strategi pemasaran yang efektif. Next. Memiliki dan menjaga keunggulan kompetitif sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari suatu organisasi. Mengejar keunggulan kompetitif mengarah pada kesuksesan dan kegagalan organisasi. Beberapa strategi dalam membangun keunggulan pada bisnis bisa dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Strategi ini merupakan bagian dari persaingan sebuah keunggulan produk dan yang matang dan berkelanjutan. Adapun strateginya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah atau strategi cost leadership yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Strategi yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi yaitu dengan mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Strategi yang ketiga yaitu strategi inovasi. Strategi inovasi yaitu dengan menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Next. Strategi yang keempat yaitu strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pembisnis. Cara dengan melakukan pengembangan produk dengan menambahkan support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri, sehingga produk semakin luas dan terlihat semakin banyak jenisnya. Misalnya produk makanan dengan satu jenis namun berbagai rasa yang ditambahkan. Strategi yang terakhir adalah strategi aliansi. Strategi yang dilakukan dengan membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, manufaktur, atau perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra dagangnya. Next. Dalam menjalankan bisnis perusahaan diperlukan analisa keunggulan kompetitif. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi alat ukur perkembangan bisnis dan waktu ke waktu. Pentingnya analisis untuk kompetitif yaitu yang pertama, melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, melakukan identifikasi adanya tren dalam market yang lebih berkesinambungan dan jelas. Yang ketiga, untuk membuat alat ukur dan tolak ukur bagi pebisnis yang menjalankan perusahaan. Yang keempat, menentukan strategi marketing dengan menetapkan harga. Yang kelima, menentukan cara yang baru dalam melakukan komunikasi terhadap pelanggan. Dan terakhir, adanya celah pasar yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan penjualan produk. Next. Strategi bersaing. Strategi bersaing adalah usaha mencari posisi yang kompetitif yang dapat menguntungkan perusahaan dalam suatu industri, pencarian area fundamental yang terjadi persaingan. Strategi bersaing bertujuan untuk membangun posisi menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan menentukan persaingan industri. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu menjelaskan karakteristik menjadi pembisnis sukses. Next. Yang pertama itu ada apa itu karakteristik. Yang kedua itu ada apa itu wirausahawan.
Yang terakhir yaitu apa itu karakteristik wirausahawan. Yang pertama itu karakteristik. Karakteristik adalah ciri pembeda atau kualitas sesuatu yang membuat seseorang atau sesuatu berbeda dari orang lain. Contohnya kemampuan kamuflase adalah ciri khas bunglon. Yang kedua itu apa itu wirausahawan? Wirausahawan adalah seorang yang menciptakan atau menjalankan bisnis, mengatur, menanggung sebagian besar dari risiko dan menikmati sebagian besar imbalan bisnisnya sendiri. Proses mendirikan bisnis dikenal sebagai kewirausahaan. Wirausahawan umumnya didampingi sebagai inovator, sumber ide, barang, jasa, dan bisnis atau prosedur baru. Yang terakhir itu ada karakteristik wirausahawan. Karakteristik wirausahaan adalah kualitas yang membantu wirausahawan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam setiap kasus, kewirausahaan melibatkan inovasi ide-ide baru untuk diterapkan ke dalam tindakan dan bertahan melalui tantangan. Beberapa karakteristik wirausaha adalah ciri-ciri kepribadian alami, tetapi ada juga keterampilan dan karakteristik yang dapat dikembangkan melalui pelatihan. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur atau pembisnis yang sukses dibutuhkan karakter yang baik dan kuat agar dapat bertahan menghadapi segala tantangan dalam berbisnis yang penuh dengan persaingan. Karakter yang dapat membuat seorang untuk terus berada di atas, karena jika kerja keras disertai dengan karakter yang baik, membuat seorang wirausahawan dapat bertahan dalam kesuksesan. Dengan itu, karakter sangat penting untuk dibentuk sebab faktor kesuksesan dalam berbisnis tidak hanya dipengaruhi oleh modal maupun karisma seorang pemilik usaha, namun juga soal bagaimana karakter seorang yang menjalankannya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai tantangan bisnis. Apabila dalam penyampaian materi ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.